Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini, gue bakal membahas episode 9 dari kartun The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ gue bakal menaruh link untuk menonton episode ini. Mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Belos yang sedang mencoba untuk membuka gerbang menuju bumi. Akan tetapi usahanya gagal karena ia tidak memiliki kunci asli yang sekarang dipegang oleh Luz. Hunter yang sedang mengintip di balik layar akhirnya ketahuan dan dipanggil olehnya. Dan disinilah kita akhirnya bisa melihat wajah asli Belos. Harus gue akui, gue sangat terkejut dengan penampilannya. Gue mengira kalau dia bakal memiliki wajah yang sinis ataupun memiliki penampilan yang terbilang cukup tua. Tapi ternyata ia malah terlihat seperti orang yang kalem dan juga sangat baik. Gue sangat suka bagaimana mereka membentuk penampilannya. Dia memiliki penampilan yang cukup kalem, tapi di balik itu kita masih bisa merasakan aura sinis dan jahat dari balik wajahnya. Dan juga kalau diperhatikan, ia memiliki corak putih di rambutnya sama seperti dengan Ida. Ini bisa menandakan kalau dia juga memiliki kutukan iblis. Tapi tentu iblis yang tertanam dalam tubuhnya pasti berbeda dengan Ida. Dan mungkin sosok yang sempat kita lihat di episode 6 kemarin merupakan iblis yang menyatu dengan Belos. Apakah iblis ini merupakan iblis makhluk buas atau itu adalah sang Titan? Dan satu hal lagi, kalau kalian perhatikan telinga Belos, sudah bisa dipastikan kalau dia ini merupakan seorang penyihir sama seperti Willow, Emmett, dan Hunter. Jadi teori mengenai dirinya adalah seorang manusia ataupun Philip Wedebin sudah terbukti salah. Tapi ada juga yang berteori kalau misalnya Belos ini merupakan setengah penyihir dan setengah manusia. Setelah itu, Belos menceritakan kepada Hunter mengenai apa saja yang ada di bumi. Ia juga mengatakan kalau dirinya pernah ke sana dan ingin melihat keindahan bumi sekali lagi. Entah kenapa ketika ia mengatakan hal ini dengan wajahnya sekarang, ia malah terlihat seperti orang yang tidak jahat. Kayak rasanya tuh ya semua rencana yang dia buat selama ini cuman itu pengen kembali ke bumi dan menikmati keindahan di sana. Yang padahal kita semua tahu kalau misalnya di balik itu pasti ada rencana besar yang kacau. Hunter menanyakan kepada Belos kenapa dirinya digantikan oleh Kikimora dalam misi pencarian bahan terakhir untuk membuka portal ke bumi. Ia pun mengatakan kalau semua sudah memiliki tugas dan kegunaan masing-masing. Dan ia mengatakan kalau Hunter sudah memiliki tugasnya sendiri, yaitu harus menjaga dirinya dan harus menetap di dalam kastil. Karena ia tidak ingin Hunter kenapa-napa dan akan sangat merepotkan kalau harus mencari penggantinya. Gue bakal membahas mengenai perkataan Belos ini di akhir video, karena gue baru saja menemukan sebuah teori yang cukup mengerikan. Meskipun ia sudah melarang Hunter untuk terlibat dalam misi ini, namun Hunter tetap kekeh dan pergi ke sana. Sementara itu, Emmett dan yang lainnya sedang mempersiapkan sesuatu dengan membentuk pertahanan di rumah Ida dan juga beberapa barang yang berhubungan dengan manusia. Di sini kita bisa melihat kalau Emmett sudah memiliki talismannya sendiri yang berbentuk seekor kucing yang bernama Ghost. Ketika Emmett menemui Ida, ia sedang berusaha untuk merubah wujudnya menjadi Harpy Ida dengan cara berteriak. Ia melakukan cara ini setelah melihat salah satu kaset anime yang merupakan reference dari anime Dragon Ball Z. Gue sangat suka dengan reference ini, dan terutama bagaimana Ida teriak itu benar-benar membuat gue ketawa. I don't know why, tapi suaranya itu malah jadi kayak cewek lagi dirampok gitu. Dan juga ketika Ida mengatakan kalau kaset itu sudah berusia 30 tahun, itu benar-benar akurat dengan anime Dragon Ball sendiri, yang kini usianya sudah menginjak 30 tahun lebih. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Luz yang sedang sakit karena terinfeksi semacam jamur. Sepertinya jamur ini membuat Luz sedikit mengalami halu, hampir sama dengan jamur di dunia nyata. If you know what I mean, right? Emmett bersumpah untuk menjaga Luz dan ingin menunjukkan kalau dirinya adalah pacar yang baik. King membalas dengan mengatakan kalau perasaan beberapa bulan yang lalu, Emmett sempat hampir membuat Luz dibedah oleh Bam. Tentu hal ini merupakan referensi dari episode ketiga di season yang pertama, di mana Emmett pertama kalinya bertemu dengan Luz. Tiba-tiba Luz berteriak karena Echo Mouse menunjukkan informasi terbaru mengenai diari Philip. Dalam informasi ini, Philip bercerita kalau setelah 5 tahun mempelajari Bowling Isle, ia akhirnya menemukan sebuah zat yang sangat kuat hingga dapat membuka gerbang antar dunia. Zat ini adalah Titan Blood. Ia mengatakan kalau portal antar dunia ini terbentuk apabila satu tetes dari Titan Blood bercampur dengan air. Dan dari situlah bagaimana ia bisa sampai di Bowling Isle. Salah satu tempat yang terdapat Titan Blood di dalamnya adalah Eclipse Lake. Setelah mendengar informasi itu, Luz langsung melompat untuk pergi ke sana. Namun teman-temannya berhasil mencegah dia. Ida, King, dan Emmett berencana untuk pergi ke sana dalam membantu Luz, sementara Gus dan Willow disuruh untuk menjaganya.
Sementara itu di gerbang menuju Eclipse Lake, Kikimora dan pasukannya sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk masuk ke sana. Melihat bagaimana Kikimora membalas pertanyaan kapten, sepertinya Kikimora memiliki obsesi yang tinggi terhadap Belos untuk membuktikan kalau dirinya sangat berguna. Tidak hanya itu saja, ia juga memiliki obsesi yang sama dalam menyingkirkan Hunter. Dia hanya ingin dirinya dipandang paling tinggi oleh Belos, dan akan berusaha menyingkirkan siapapun yang menghalangi niatnya. Sementara itu, Hunter mencoba untuk menyamar menjadi salah satu pasukan Coven di sana. Ia menjelaskan rencananya kepada Palisman yang selalu mengikutinya saat ini. Tetapi Kikimora segera menyadari keberadaannya lewat suara khas milik Hunter. Di saat ia ingin mencari jalan lain untuk bisa masuk, ia melihat Ida, King, dan Amity sedang mencari jalan lain menuju Eclipse Lake. Hunter yang awalnya memiliki rencana dengan menggunakan mereka, tetapi malah ketahuan dan segera disandra. Kalian tahu nggak, ini sebenarnya agak ironis ya, melihat Hunter disandra oleh Amity. Karena di episode 2 kemarin, kedua orang tua Amity tunduk di hadapannya. Tapi sekarang ia malah disandra oleh anak mereka. Setelah itu, mereka pun berhasil masuk ke dalam pembuluh darah bangkai Titan. Di mana dalam terowongan ini, sihir apapun akan memantul kembali apabila dirapalkan ke dinding terowongan ini. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi tidak lama setelah itu, mereka pun bertemu dengan Kikimora dan pasukannya. Di sini kita diperlihatkan kembali betapa obsesinya Kikimora dalam menyingkirkan Hunter. Dikarenakan Kikimora menghalangi jalan menuju Eclipse Lake, King dan Ida mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, Hunter yang ditinggal bersama Amity menyatakan kalau mereka berdua tidak jauh berbeda. Tiba-tiba Amity mendapatkan pesan dari Luz dalam bentuk emoji. Tetapi Amity tidak dapat memahami pesan yang dikirim olehnya. Hunter yang melihat pesan tersebut menyimpulkan kalau pesan tersebut berisi, kembali dengan hasil atau aku akan sedih atau kecewa. Setelah itu, Hunter meyakinkan kembali bahwa mereka memang memiliki kesamaan dalam tujuan. Amity ingin membuktikan kalau dirinya merupakan pacar yang baik dan tidak ingin mengecewakan Luz. Sementara Hunter berusaha menunjukkan kepada Belos kalau dirinya dapat diandalkan. Amity langsung menembakkan sihirnya untuk mengalihkan perhatian dan mereka segera menuju jalan ke Eclipse Lake. Di sisi lain, Luz mendapatkan informasi terbaru dari Phillips. Jadi di dalam terowongan itu, terdapat sebuah zat yang bernama Fool's Blood, yang merupakan zat yang mirip dengan Titan's Blood. Hanya saja zat itu merupakan sebuah jebakan. Luz berusaha memperingati yang lain, tetapi teman-temannya sedang sibuk dengan permainan mereka. Sementara itu, Amity dan yang lainnya akhirnya menemukan Fool's Blood. Meskipun Hunter sudah memperingati mereka, namun Ida tetap ngeyel dan mencoba mengambil zat itu, yang mengakibatkan ia dan King terjatuh ke dalam lubang. Ketika Kikimora sudah dekat, Hunter memohon kepada Amity agar melepaskan ikatannya. Pada saat sudah dilepas, Hunter malah menjatuhkannya dan pergi menuju Eclipse Lake sendirian. Sementara Amity kini ditangkap oleh Kikimora dan pasukannya. Setelah itu, Kikimora bergegas untuk mengejar Hunter, dan sang kapten pasukan melempar Amity ke dalam lubang. Ia berhasil diselamatkan oleh Ida yang sedang bertahan berkat Palisman-nya. Tetapi dikarenakan Palisman-nya sudah tidak bisa menahan beban mereka, ia pun mencoba untuk berbicara dan membuat perjanjian dengan The Owl Beast agar dirinya dapat berubah ke dalam bentuk Harpy Ida. Usahanya pun berhasil dan mereka segera menuju Eclipse Lake untuk menemukan Kikimora dan pasukannya sudah tumbang. Entah apa yang membuat mereka semua berhasil dibantai, tapi kemungkinan besar ini adalah ulah Hunter ataupun sisa dari teriakan King yang sebelumnya sempat ia keluarkan. Tetapi sang kapten pasukan dan Abomination miliknya berhasil menahan Ida. King dan Amity terpaksa melanjutkan perjalanan untuk menemukan kalau Titan's Blood sudah tidak ada. Di sana terlihat Hunter yang sudah sangat putus asa hingga ia terlihat hampir menjadi gila. Amity yang merasa kasihan mencoba memahami sekali lagi pesan yang dikirim oleh Luz. King membalikkan ponselnya dan ia menemukan kalau pesan Luz berisikan peringatan dan menanyakan kabarnya. Amity menjadi lega dan ia menghampiri Hunter untuk memberikannya semangat. Hunter yang mengetahui kalau terdapat Titan's Blood di kunci yang asli dan ia melihat kalau Amity membawanya, segera mencoba untuk mengambilnya dari Amity. Amity dan King mencoba untuk mencegahnya, namun dengan Hunter yang sekarang sudah memiliki Palisman-nya sendiri, ia dapat merapalkan mantra andalannya, yaitu teleportasi. Disinilah kita disajikan dengan pertarungan yang sangat epik dan juga cantik dari Amity versus Hunter. Gila emang, The Owl House tuh gak pernah mengecewakan kalau soal scene pertarungan. Gue harus akui Amity terlihat elegan banget di sini. Rasanya tuh kayak rambutnya kini jadi cocok banget buat dia. Apalagi dengan outfit yang dipakainya sekarang memaksimalkan penampilannya. Singkatnya, mereka berdua saling memojokkan satu sama lain. Hunter mengancam Amity apabila dirinya melarikan diri, mereka sudah mengetahui keberadaan Luz. Amity yang khawatir akan keselamatan Luz akhirnya terpaksa memberikan kunci itu kepada Hunter. Ida pun datang namun semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Luz kini sudah sembuh dari penyakitnya dan segera mencari Ida, King, dan Amity. Untungnya mereka bertiga sudah sampai di rumah dengan Ida yang masih belum bisa mengendalikan wujud harpinya. Luz merasa sangat lega karena mereka dapat kembali dengan selamat.
Ida menanyakan kepada Emmett apakah mereka harus menceritakan hal buruk yang terjadi hari ini. Emmett langsung menunjukkan sarung tangannya kalau masih terdapat sisa dari Titan's Blood yang ia dapatkan setelah memecahkan kunci asli sebelum ia memberikannya kepada Hunter. Episode ini ditutup dengan Hunter yang menyadari kalau kunci aslinya sudah retak, namun masih terdapat sisa Titan's Blood di dalamnya. Kini ia dapat mengerti perkataan dari Pelsman yang selalu mengikutinya selama ini, dan sepertinya ia sudah dapat menerima keberadaan Pelsman itu. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Gue sangat suka bagaimana episode ini mengeksplor lebih jauh mengenai karakter Hunter. Salah satu hal yang paling gue suka dari episode ini adalah kita ditampilkan dengan Hunter yang perannya di sini masih termasuk ke dalam villain. Gue awalnya agak khawatir kalau sejak episode 6 kemarin, Hunter akan segera berada di pihak Luz. Tapi untungnya sekarang dia masih berada di pihak Belos, dan kita diperlihatkan alasan kenapa dirinya masih berada di pihaknya. Dan untuk perkataan gue di pembahasan sebelumnya mengenai potensi cinta segitiga, well, sebaiknya kalian buang itu saja. Karena Lumity sudah official, dan kayaknya nggak bakal mungkin Hunter bakal memiliki perasaan kepada Luz. Tapi kalau misalnya itu bakal terjadi, well, si Dena harus berhadapan dengan banyak fans yang bakal kecewa dan pasti marah. Oke, untuk sekarang gue hanya bakal membahas mengenai Hunter saja. Jadi, episode ini sangat berhubungan erat dengan episode ke-6 kemarin. Karena pada saat itu, Hunter menceritakan kepada Luz bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Belos. Ia awalnya adalah seorang penyihir yang tidak dapat merapalkan sihir, dan dirinya merasa kalau ia sudah tidak memiliki masa depan. Namun itu semua berubah ketika Belos menemukannya. Ia memberikan Hunter sebuah harapan dan masa depan. Itulah kenapa di episode ini, kita diperlihatkan dengan Hunter yang memiliki obsesi besar dalam membuat Belos bangga kepadanya. Hal ini tentu dikarenakan Beloslah yang telah memberikannya tujuan hidup. Dengan begitu, dirinya dapat terlepas dari keputusasaan. Meskipun begitu, hal ini sebenarnya cukup ironis, karena pada dasarnya, Hunter hanya melakukan apapun yang Belos mau, dan ia merasa kalau itulah satu-satunya tujuan hidupnya. Ia memang sudah terlepas dari keputusasaan, tapi di balik itu, ia sebenarnya sedang dikurung oleh tujuan yang tidak pasti. Itulah kenapa pada saat ia bercerita kepada Luz, Hunter mengatakan kalau Luz sangat beruntung karena dirinya dapat menentukan masa depannya sendiri. Hunter merasa kalau masa depannya hanya ada di tangan Belos. Ia sebenarnya ingin memiliki tujuannya sendiri, namun ia masih belum bisa menemukannya. Dengan diterimanya Pelsman yang selalu mengikutinya selama ini, gue harap Hunter dapat menemukan tujuannya sendiri dan bisa terlepas dari obsesinya terhadap Belos. Ngomong-ngomong soal obsesi Hunter terhadap Belos, ada satu momen yang benar-benar menunjukkan betapa kacaunya Hunter, yaitu ketika ia menemukan kalau Titan's Blood sudah tidak ada. Kita ditunjukkan dengan Hunter yang sudah mengalami mental, dan ia bahkan berencana ingin mengakhiri hidupnya dengan membuat kuburannya sendiri. Mungkin sini terlihat seperti sebuah lelucon, tapi di balik itu Hunter pada saat ini sedang dalam kondisi putus asa. Ia merasa kalau dirinya sudah tidak berarti di hadapan Belos, dan ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Like, bro, it's kind of messed up. Kayak kacau banget ini. Belum lagi mengenai perkataan Belos yang selalu meminta Hunter untuk menjaga dirinya, dan ia tidak ingin Hunter kenapa-napa. Mungkin kata-kata ini terlihat cukup baik dan terasa nggak ada yang salah. Tapi di balik itu pasti ada sebuah rencana yang gelap. Belum lagi gue sempat menemukan sebuah teori yang mengatakan kalau alasan kenapa Belos ingin Hunter tidak kenapa-napa adalah karena Hunter sudah ditetapkan untuk menjadi tumbal ataupun wadah bagi sang Titan di Unity Day. Bro, The Owl House makin gila aja ya. But overall, gue sangat suka dengan episode ini. Terutama bagaimana episode ini membahas mengenai obsesi terhadap orang lain. Ya lu bisa lihat aja lah, Emmett, Hunter, Kikimora, semuanya memiliki masalah yang sama, yaitu dalam ingin membuktikan kepada orang yang mereka pilih. Emmett kepada Luz, sementara Hunter dan Kikimora kepada Belos. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.